Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita ini jadi orang yang prioritas dapat syafaat itu? Kan umat Nabi ini banyak. Tentu ada giliran-gilirannya mendapat syafaat itu. Tadi syafaat ada yang mestinya dihisap, batal, langsung ke surga. Yang dihisap ke neraka, batal, langsung ke surga. Yang di neraka diberi syafaat, dipindah ke surga. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa mendapatkan syafaat-syafaat itu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau memberikan arahan kepada kita bagaimana cara supaya dapat syafaat beliau di akhirat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hannanul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhir zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada saat ini dapat berkumpul, dapat bertemu di tempat Haji Najimuddin ini. Dan mudah-mudahan kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkumpulan kita ini, pertemuan kita ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita memohon mengharap pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan pertemuan dan perkumpulan ini, tempat ini menjadi tempat yang diberkahi dan dirahmati, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon, kita berharap pula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pertemuan perkumpulan kita ini janganlah merupakan perkumpulan pertemuan yang terakhir. Kita ingin bahwa kita berakhir bertemu berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para habaib dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari pembalasan nantinya. Yang dengan salawat salam ini kita berharap mendapatkan syafaat beliau dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah.
Kita adalah manusia yang sangat beruntung. Kita adalah manusia yang sebenarnya sangat berbahagia. Beruntungnya, berbahagianya kita karena kita ini menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tidak pernah meminta kepada Allah dijadikan umat beliau. Tidak pernah kita berharap memohon kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita sudah sejak dahulu kala dipilih oleh Allah. Kita ini dipilih oleh Allah dari sekian miliar manusia untuk menjadi satu umat yang sangat dimuliakan, umat yang sangat disayangi oleh Allah, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini adalah satu di antara sekian nikmatul uzma, nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Apa keuntungannya menjadi umat beliau? Apa keistimewaannya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kelebihan, keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tuhsa, kada bisa dihitung. Sangat banyak kelebihannya kita menjadi umat ini. Salah satunya adalah bahwa hanya Nabi kita, hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat kepada seluruh manusia di hari kiamat nantinya. Ini salah satunya. Nabi-nabi yang lain pada lari. Nabi-nabi yang lain pada menjauh dari umatnya karena tidak sanggup memberi syafaat. Karena tidak sanggup menolong umatnya. Hanya Nabi kita. Hanya Nabi kita. Satu-satunya Nabi yang mampu, yang bisa memberikan syafaat, pertolongan kepada kita, di mana kita sangat memerlukan, membutuhkan pertolongan itu. Nah, ini salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada kita dan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, macam-macam syafaat yang diberikan Allah kepada Nabi kita. Yang pertama di antaranya, yang pertama adalah lita'jilil hisab, untuk menyegerakan hisab. Di padang mahsyar itu kumpulan miliar-miliar manusia sejak Adam sampai hari kiamat. Beribu-ribu tahun kita tinggal di padang mahsyar tanpa ada kejelasan kemana kita. Ke surga atau ke neraka, tidak ada kejelasan. Karena Allah belum menentukan kapan terjadinya persidangan agung pada hari itu. Padahal di waktu itu sangat huru-hara, sangat menakutkan. Nah, sekian ribu tahun dalam kebingungan itu, Nabi kita memberikan syafaat agar dipercepat, diperusisnya manusia ini untuk ditentukan nasib mereka ke surga atau ke neraka. Dan awal-awal yang dihisap oleh Allah, awal-awal yang diproses oleh Allah bukan umat Nabi Adam, tapi umat
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keuntungan besar bagi kita. Makanya disebut umat Nabi ini al-awwalina wal akhirin. Umat yang pertama dihisab pada hari kiamat, umat yang terakhir yang dimunculkan di alam dunia. Nah, kemudian di situ manusia diproses. Dipanggil satu persatu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Ditanya berapa umur, berapa harta, kemana waktu kamu gunakan, untuk apa tubuh kamu binasakan. Ditanya satu persatu manusia dengan sekian miliar manusia. Nah, kemudian hadirin hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini diberi Allah lagi syafaat. Diberi Allah lagi syafaat bahwa memasukkan sebagian umat beliau ke dalam surga tanpa melalui proses. Kada perlu diperiksa, kada perlu ditimbang amalnya. Rasulullah diberi Allah kuasa, diberi Allah mandat untuk memilih umat-umatnya agar masuk surga tanpa melalui persidangan. Nah, ini syafaat yang kedua yang diberikan Allah. Sehingga Nabi kita memilih si A, si B masuk surga tanpa dihisab. Si A, si B, si C masuk surga kada perlu disidangi. Nah, dari sekian banyak umat Nabi kita masuk surga Allah tanpa ada proses persidangan. Itu berkat syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di antara umat Nabi kita ini ada yang masuk neraka. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ujar Nabi, seluruh umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau ke surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan wahai Rasulullah masuk surga? Sahabat bertanya, siapa yang kada hakun masuk surga? Rasul menjawab, orang-orang yang maksiat kepada Allah, itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Nah, jadi di antara umat Nabi ini ada yang masuk ke dalam neraka. Ada yang masuk surga tanpa dihisap oleh Allah. Nah, disitulah Nabi kita diberi syafaat lagi. Syafaat yang ketiga diberi oleh Allah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, wahai kekasihku, ambillah umat-umat engkau yang di neraka itu. Ambil. Bangkitkan dia, masukkan dia ke surga. Ini syafaat yang ketiga. Lalu Nabi kita mencari umat beliau. Satu persatu dicari umat beliau. Diangkat dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ini syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara umat Nabi Adam, Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, belum ada ceritanya. Mereka masih sibuk dalam proses persidangan di padang mahsyar itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang keempat, syafaat yang diberikan kepada Nabi kita. Ada umat-umat beliau yang dihisap, ditimbang, diperiksa. Ternyata orang ini banyak maksiatnya kepada Allah. Keputusan masuk neraka. Rasulullah diberi lagi syafaat agar orang-orang yang dihisap itu, yang sudah dihukum, dipunis neraka, dibatalkan punisnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syafaat yang keempat yang diberikan oleh Nabi kita SAW kepada umatnya.
Yang kelima, syafaat yang diberikan itu adalah fi ziyadati darajatihim bil jannah, pertambahan derajat di surga. Ada umat beliau yang hanya masuk surga di tingkat yang pertama, diberi syafaat oleh Rasulullah sehingga naik ke tingkat yang kedua. Yang di tingkat dua diberi syafaat oleh Rasulullah sehingga naik sampai ke tingkat yang ketiga. Di tingkat yang kelima diberi syafaat Rasulullah sehingga sampai ke surga Firdaus. Padahal ukurannya mestinya cuma di tingkat 5. Karena syafaat Rasulullah akhirnya dia bisa mencapai surga Firdaus. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu keuntungan yang besar yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita ini jadi orang yang prioritas dapat syafaat itu? Kan umat Nabi ini banyak. Tentu ada giliran-gilirannya mendapat syafaat itu. Tadi syafaat ada yang mestinya dihisap, batal, langsung ke surga. Yang dihisap ke neraka, batal, langsung ke surga. Yang di neraka diberi syafaat, dipindah ke surga. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa mendapatkan syafaat-syafaat itu? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita. Beliau memberikan arahan kepada kita bagaimana cara supaya dapat syafaat beliau di akhirat itu. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Man zara qabri wajabat syafaati." Barang siapa yang pernah ziarah ke kuburku, maka dia pasti akan dapat syafaatku. Barang siapa yang pernah ziarah ke kuburku, pasti, wajabat itu pasti artinya, pasti dapat syafaat. Makin sering kita ziarah ke kubur Rasulullah, maka makin besar harapan kita untuk dapat syafaat beliau. Nah, pertama itu. Yang kedua, beliau mengarahkan kita agar dapat syafaat itu, man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, aku beri syafaat dia di akhirat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, aku beri syafaat di akhirat. Artinya apa? Makin banyak salawat, makin banyak harapan dapat syafaat. Ada orang bersalawat 10 sehari, ya 10% juga mungkin harapan dapat syafaat. Ada orang yang salawatnya 1000 sehari, makin besar harapannya dapat syafaat. Ada orang yang salawatnya 10.000 sehari, makin besar lagi harapannya dapat syafaat. Pokoknya orang yang paling banyak salawat itu orang yang paling dekat kedudukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, Rasulullah bersabda, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'tuhu biha kafa'tuhu alaiha yaumal qiyamah. Ujar Nabi, siapa yang di dalam dunia berbuat satu kebaikan kepada keluargaku, kepada anak cucuku, berbuat satu kebaikan kepada mereka, kafa'tuhu alaiha, aku akan balas dia yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah, ini cara-cara kita bagaimana agar kita dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita di akhirat kelak tidak dapat syafaat beliau, maka syafaat yang lain pun tidak akan bisa kita harapkan.
Kalau Nabi sudah beri syafaat, kita luput dari syafaat beliau, apalagi dari selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang yang ahli salawat, sebagai orang yang ahli cinta kepada keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang yang dapat syafaat beliau di hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal nasru wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.